anggota DPR dari P3. Tapi ketika itu DPR itu nggak ada duitnya, apalagi namanya Kiai menang aja gitu. Jadi kalau mau berangkat hari Senin, hari Minggu saya mampir ke Pak Hamzahas. Kalau nggak dapat Pak Hamzahas, ke Pak Tri Sutrisno. Lumayan buat beli obat suntiknya itu. Kan ketika itu masih model suntiknya itu kencing manis itu disuntikan di perut gitu. Mau makan disuntik itu yang mahal itu. Sampai hafal sama Pak Tri Sutrisno. Anu ya, kan dia orang Jawa Timur. Aku itu saya tulis kencing. Kencingnya tambah seret, maka kita minta keluar gitu. Iya, nggak apa-apa. Omong-omong ya kencing. Gue juga selamat sampai aja Pak. Ini sejuta buat saya. 2 juta, kadang-kadang 3 juta untuk beli insulin. Itu saya kenal Pak Tri, bukan saya karena saya perlu jabatan. Dah ketika itu. Marrotaini. Ini titik beratnya penafsiran marrotaini, saya nggak tahu yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Latul siduna fil ardi, buat rusak. Tapi kan baru di Gaza aja. Sekarang itu orang mengatakan ini, yang keduanya ini sekarang. Banyak kan komentar-komentarnya dengan kejadian ini, maka akan bablas anime Israel. Saya bukan masalah ini, kalau bicara itu masalah kemanusiaannya lah. Itu harus kita bela memang. Makan seperti itu. Saya juga lagi angan-angan pengen bantu pada orang-orang yang mampu ngirim tenda. Kasihan itu kepanasan, sebentar lagi kedinginan. PMI Palang Merah juga sudah ngirim berapa bantuan. Saya pengen mencoba dapat 3.000 itu saya kirimkan. Yang kemarin itu baru softtek sama apa itu Pampers. Ini yang ngirimnya sana. Kalau dilihat turun-turunannya lagi, bangsa Palestina. Ya Islam itu karena orang Islam masuk ke Mesir lewat Palestina. Imam Syafi'i itu dijajah lahirnya. Arab. Banyak sebetulnya orang Palestina di mana-mana. Jadi kalau saya ya setahu saya Arabnya sendiri itu kurang begitu yakin kepada Arab Palestina. Perangnya sekarang kan Israel dengan Hamas. Kalau dulu kalau nggak Arab lawan Israel, bukan Israel lawan Israel. Terpukau aja kita. Jadi kita bela itu yang namanya Masjidil Haram. Betul, Masjidil Aqsa itu innahu salisul haramain yang ketiga. Tapi di dalam Isra ayat surat Isra yang pertama, subhanalladzi asra barokna ma haulahu kagumnya itu kepada Mekah. Pada Madinah juga nggak termasuk barokna ma haulahu. Kalau kita mau berangkatnya mengapa Madinah dikatakan haromen juga karena termasuk tanah Masjidil Aqsa itu adalah innahu salisul haram.
besar Muhammad SAW dikebumikan, yang ngebumikan kan Ali. Yang lain lagi berebut masalah kepemimpinan. Maka Ali ngamuk. Ada. Ente lagi ngurusin orang tua kamu meninggal, lagi nguburin. Sementara saudara-saudara ente lagi bagi waris di negara lain. Kok nggak ngambek? Nah itu kan akhirnya jadi pertentangan. Muncullah kelompok Ali dikatakan Syiah dulu sebelum Ahlussunnah. Karena penggerangan dulu akhirnya Al-Mawardi membuat nama kelompoknya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang tahu Pak Lawi nih kalau cerita Ali Bredi. Anaknya Ja'far Shadiq. Ada di situ. Kitab apa aja ada di situ. Mau pakai saya yang megang Az-Zahir apa Samsul Zahiro ke apa yang kemarin saya bawa. Ini baru nongol tadinya mau cari sanad sama ini. Saya itu penasaran kalau nggak ada bukunya ribut saja tentang sanad Pak Lawi ini. Pengen tahu gitu loh secara teksnya gitu. Ini kan yang ada ngomong ini yang ngomong gitu ini. Saya punya kesimpulan, yang mau cium tangannya Habib itu adalah orang NU, cuma orang NU. Makanya Habib nggak ada di Muhammadiyah. Yang mau nanggap penyanyi turunan Pak Lawi adalah orang NU. Itu Habib siapa? Saya ke itu pernah nanggap di Ciganjur, mintanya 40 juta. Buat dia saja saya sampai kaget itu 40 juta. Belum speakernya dia bawa sendiri. Ada yang satu paket itu bersama ini Pak Lawi juga, bersama nafinya berapa gibir katanya. Pernah saya cari itu kan. Oh iya, berapa gibir. Ya sudah lah, yang ente juga salaman bolak-balik, saya juga salaman bolak-balik. Pernahkah itu Habib itu pentas di depan kantor Muhammadiyah? Kalau nanggap Habib mungkin orang Muhammadiyah dibilang gendeng juga. Kok yang diguyo-guyo ke orang NU? Padahal dia kalau nyari duit kepada NU. Saya nggak ngerti, itu nggak paham. Apakah tidak ngerti bahwa waiza huyyitum bitahiyatin fahayyiha ahsana. Kalau kita dihormatin orang, ya hormatilah, atau lebih baik kita penghormatan kepada orang yang hormati. Ini malah ngomong ulama NU mencuriga ngabuli Habib Syakir. Nanti lihat dulu sebelum Habibnya siapa. Jangan ngomongin itu lama-lama Pak Lawi saya pulang diketek. Nah, nanti suatu saat kalau sudah kamu Bani Israel itu morat marit kayak begitu, nanti akan mengutus Allah, mengutus malaikat. Nggak tahu kapan terjadinya. Ini juga stromol diputerin, paling dapat 30.000. Tapi ingat,
wa'dan maqula. Ini janji Tuhan, tapi kapan ini wakana ma'dan maqulanya ini? Dia berharap-harap tenang. Kasihan dia terhadap orang Palestina juga kasihan. Palestina di Yordania dulu pernah diusir, di Mesir juga pernah diusir. Yang paling banyak Palestina itu di Kuwait. 50% penduduk Kuwait itu adalah orang Palestina. Sudah warga negara sana. Ya itu kita lihat aja nanti. Tapi saya akui Bu Retno tangkas sekali. Karena memang undang-undang dasar kita membolehkan Bu Retno main begitu. Ngomong kemana-mana tolakin semua. Malah ngajak dia untuk mengakui Palestina. Hebat pendirian. Maka setiap pertemuan pasti ada Indonesianya di sana. Itu yang nggak dianggap hebat. Hebat ketua nantinya. Nggak ada capek-capek. Pertemuan apa aja ada. Nanti nonton bangsa Mama Gufron itu sangat ajib tuh. Mama Gufron bilang orang itu dukun pengen jadi wali. In ahsantum, kalau Anda berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Kalian berbuat baik, ya manfaat kepada dirimu, pada orang lain tidak apa. Fa in asa'a fa'alaiha. Nggak ada itu manfaatnya buat Allah ketika kamu bermaksiat. Yang enak jadi umatnya Nabi Muhammad itu perjanjiannya begitu, kalau berbuat baik dapat 10, kalau berbuat jahat cuma dapat 1 kejahatan. Itu proses waktu Islam ini seperti itu. Coba kalau umatnya orang lain salah sedikit, besok malaikat datang ditiplek, atau salah sedikit speaker dari Lauhul Mahfuz digedein, terus begini semua, pada mati semua. Coba begitu. Pak Soli lagi dagang rujak, langsung mulut sekali, lempeng. Kan tidak. Tadi dibacakan oleh Sobiri, wasaru ila maghfiratin. Kalau sudah kita berlaku urut keadaan Allah yang buru-buru, masih panjang, luas katanya surat surga itu, seluas bumi ini dan langit yang serta isinya. Artinya apa? Masih panjang kita. Masih ada kesempatan kita bertaubat. Perkara dosa maksiat tadi itu urusan lain kan. Dan itu urusannya bagian pencatat. Itu baru kemarin selesai. Sekarang mulai lagi. Kalau catatan aja ya, gitu. Terserahlah. Start gitu. Tapi kesempatan untuk bertobat itu masih ada. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada Bani Israel yang kelakuannya sudah gak karuan-karuan. Nabi Nuh itu meninggal di Nebo, ditinggal jauh sekali Baitul Maqdis. Bani Israel sudah sampai sana, dia ada di Nebo sampai wafatnya. Munafik itu ke Baitul Maqdis.
Amerika dia tunduk gitu. Sono kemarin ya tenang aja dia omongin sama Biden tenang aja, sama PBB tenang aja, tegas gitu. Sekarang rumahnya lagi dikepung-kepung. Tenang aja. Ada enggak orang Islam kayak begitu gitu ditangkap dia kayak Netanyahu. Saya pengen itu ada yang orang Islam kayak Netanyahu gitu. Dimarahin Romli tenang aja gitu. Romli anak Padang kan? Itu. Sampai berapa menteri mengundurkan diri. Itu jenderalnya sekarang lagi bingung, serang apa enggak nih? Gus bilang. Saya bilang tawuran aja itu berdua. Cuma saya mikir di Libanon itu ada pasukan Indonesia yang jaga perdamaian namanya UNIFIL. Serang apa enggak saya belum ada ceritanya, susah menghubunginya. Sana ada itu. Ada 200 kali di sana. Kan kalau pulang jingklang kan lumayan itu ya. Ini langsung itu cerita yang di pada Musa. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya min aqwam. Coba lanjut. Inna hadzal Quran ini sudah masuk kepada masanya Nabi Muhammad ini. Yahdi lillati hiya aqwam. Apa di situ aqwam artinya tadi itu menunjukkan bagi Inna hadzal Quran yang ke-9. Bahwasanya Quran itu menunjukkan kepada orang-orang yang teguh. Makanya orang ketika meragukan di Google itu meragukan masalah syahadat. Kan syahadat menyaksikan, aku menyaksikan bahwa sudah apa katanya, apa benar sampai menyaksikan gak ada Allah? Mana Allahnya gak ada? Kan kurang ajar nggak kan ngomong di Google begitu? Wah sekarang banyak sekali disebut wah macam-macam juta puluh juta. Ini lawan ini lawan ini. Saya itu tahunya Muafik, Baha, yang satunya yang Sekda itu siapa? Yang ikut Gerindra itu, yang Miftah, itu kan. Yang muda-mudanya kalau yang tua-tuanya udah banyak gitu kan. Yang mudanya tuh Ilham apa yang ribut sendiri kan. Dus lawan wedus.
kita bahas tentang itu, yang penting kan kita iman dulu dengan mengatakan syahadat. Ini semua maknanya harusnya syahadat itu aku menyaksikan Tuhan ada di depan. Namanya kafir kita. Itunya tidak diimani, bahas tentang masalah syahadat. Ini yang tahu pembahasannya saya baru sekali. Teman-teman silakan dahului di sana. Kalau pengertiannya hissi, secara dasar apa artinya? Kan urusannya orang ahli balaghah. Nggak tahu bahasanya pakai apa itu. Kalamnya kalam baligh apa enggak baligh, itu kalam kok pakai baligh ya. Saya belajar fikih itu kalam baligh itu berarti kan sifanat. Wa annal ladzina la yu'minun, kan wafat siril mu'minin, sekarang wa annal ladzina, katanya gitu. Orang-orang yang tidak beriman bagaimana? Biasa itu. Itu tuh kalau nggak kanan kiri gitu. Ini surat-surat disebutkan kanan kiri, kanan kiri. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhir i'tadda lahum adzaban alima. Besok nanti kalau kita di arah Masar kita dihitung, sekarang nggak ada, nggak laku buat umatnya Nabi Muhammad, nanti laku. Kita masih diberi kesempatan taubat. Sudah taubat nanti bisa diterima atau tidak, ujung-ujungnya itu kita minta syafaat. Ya, makanya dianjurkan itu kita baca, sering-sering baca sholawat. Kalau bisa takbir banyak-banyak sholawat saja. Ayat itu udah jelas, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nggak ada innallaha wa malaikatahu yukaffiru. Sholawat. Kalau ngajinya umumnya sholawat, ini saya nggak bisa. Wa yad'ul insanu bisyarri. Ada nggak kita berdoa dengan keburukan? Banyak. Mudah-mudahan yang hatinya nggak bernapas, yang hati yang nggak ada nafas lewat. Banyak. Tapi du'a'ahu bil khairi, yang harus dengan kebaikan. Banyak sekali di sholat. Makanya orang-orang ahli thariqat apa yang bisa ngomongnya bagaimana saya nggak ngerti. Kalau ada doa yang sifatnya menjelek-jelekan orang, tata cara berdoanya bagaimana? Atau berdoa dalam posisi negatif. Pernah kan? Sering kamu? Ya kan? Tiap tubuh kan? Pala yuk ke apa ya, Allah maksudnya bimun hadai fa'afi. Ini kan habis itu pala yuk ke orang Indonesia gini ya, nolak katanya. Ajarannya sana tuh namanya. Susah saya cari tuh di situ, nggak ada begitu tuh. Malah jawabannya orang Arab mengatakan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah kembali semua. Kayaknya sama kotak-kotak itu belum masuk semuanya.
pribadi. Liladaning asa ya punya keputusan Hakim Asari, keputusan Abdurrahman Wahid, keputusan Imam Malik di antara kita. Al-Fatihah. Ini bener lahirnya di Jakarta kan? Orang Betawi dong. Tahun 70, lahir tahun 70 ya. Saya 71 udah tawuran sama Golkar. Sama orang kampung Median Kediri itu LDII apa Lubis. Sotono itu Lubis LDII. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Suntik keseru pondok musang. Ya barokah malam Jumat. Kemarin kita lompat lebih jauh karena saya salah ngambil kitab. Makanya saya dengan terpaksa saya membuka Ayatul Ahkam. Ayat-ayat yang mengandung hukum di dalam surat Al-Isra. Wala taqul lahuma uffin, gitu kan. Nggak boleh sama orang tua itu menghardik. Malah sekarang orang tua sendiri dibantai. Pertanyaannya, kalau dibantai gimana hukumnya? Orang menghardik aja nggak boleh. Itu si mata ini, rebutannya kan rebutan ini, rebutan ini. Banyak kalau sampean dilihat kalau malam di krim atau polis, ya kan di samping ceritanya Cina Cirebon, ini lagi rame lagi ini kampungnya Metobirin gitu. Ternyata sekampung ahlinya merepeli lagi gitu kan. Nangkep kalau mobil banyak sekali, ya Allah, motor banyak sekali, pinter bener. Tapi dulu pernah itu di pulau Kelapa Gading, golongan Semutiren, itu nangani motor colongan itu sampai 2 kontainer segini mobilnya. Motor colongan. Diakunya itu barang ekspor keluar, ya nggak bisa lah kalau kita dibuka. Ekspor kan harus tanya surveyornya dulu. Nggak ada tuh surveyornya. Itu cerita sekarang. Yang lagi demam lagi judi online. Murah bener, 100.000 sudah bisa main judi ya. Kalau saya sih judi nggak usah pakai online. Zaman dulu nongkrong bareng tukang beca di perapatan, ngobrol sambil ngomong ngalor ngidul, ngitungin mobil yang liwat. Ganjil apa genap gitu kan. Taruhannya 5.000-an gitu kan gitu, atau 1.000-an. Sekarang juga ada itu di Rawamangun. Kalau sore itu di Rawamangun pojoknya itu apa Arion itu tukang bajai. Ya. Banyak sore kadang-kadang di situ ada. Yang itu sama isinya orang Indramayu sama Cirebon lagi pada naro itu. Kalau bahasa Cirebonnya itu ikhlas. Mana itu si Adit, bener nggak Adit? Iya, yang pakai muter itu ikhlas. Iya, sekarang lagi ngelanda judi online.
pikiran mereka pengen saya buru-buru gitu kan. Padahal kalau logikanya dipakai, 100 nomor itu yang menang cuma satu. Berarti yang kalah itu 99. Coba aja. Tapi itulah disuruh judi dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mau. Ente judi sama Gusti Allah gitu kan. Sedekahan itu Ibnu Asyar Angkali aku itu kan 10. Kalau pakai ayat yang lain, yang itu usul bulatin berapa itu? 60. Nah itu adalah hadiahnya, cuma jangan sekarang hadiahnya nanti. Yang pada hari ini sedekah, ya udah berlipat ganda nantinya ketemu. Terus yang dikasih sedekahin ngomel lagi. Waduh, sambelnya kurang pedas. Cangkem kok, ngomel sekali gitu. Tadi yang di depan di sini tuh ngomong ayamnya kurang empuk. Makanya bantal si tumpuk. Nggak tahu siapa yang di samping saya. Pak Lawi. Udah meret rokok 2 gelas gimana itu tadi. Pindah dia pojok. Kemarin ngomong ayamnya aku kurang lembut. Kayak orang biasa ngomong. Baik. Wala takul lahuma ufin. Sekarang itu ayat itu lagi ditabrakin orang semuanya, itu banyak terjadi pembunuhan. Orang tuanya dibunuh, orang tua membunuh anaknya, iya. Anaknya diperkosa. Bok saya yang udah tua begini tuh diperkosa gitu. Siapa lagi, siapa tahu kan bangkit lagi gitu ya. Ada jadi mini kelakil dus wairadatil kul. Mini kelakil kos wairadatil kul. Upin saja nggak boleh, apalagi bunuh. Kalau di dalam masalah orang tua, apapun bentuknya orang tua, lain agama pun kita mesti bunuh. Waktu wala takulahuma upin itu kepada orang tua yang itu tidak. Misalkan orang tua kamu masih ada yang muda, kamu tampar, tetap kamu. Ayatnya itu bukan lil muslimin atau lil mu'minin, enggak umum itu ayatnya. Ya kita kalau terhadap orang tua udah salah lah. Tapi kalau santri kan paham semua gitu. Apalagi kena incest, ya kan? Orang tuanya dinaikin, wah lebih daripada takul mau upin itu. Orang tuanya janda, tinggal 4 kali 4 meter, punya anak perdaka, langsung mati, mimpi bergajah, kan langsung berlindung, giginya kan magnet, terjadilah di situ incest. Saya belum pernah mengawinkan lebih.
saya nolongin anak yang hasil insek. Nolonginnya sekedar kita cari dana untuk menyelamatkan dia, dibikin namanya akte kelahiran. Dekat rumahnya Hendra tuh banyak tuh kebun melati. Yang kemarin banyak kambingnya tuh di situ. Ya terus di jembatan 3 sana banyak. Ya daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau dengan ulama. Ketika kita masukkan, kita lapor kepada kiai, ente kok menghalalkan hal yang lain. Saya cuma nolong untuk diberikan akte kelahiran supaya dia status sosial sebagai warga negara Indonesia. Gagal. Yang mau akan mendaftarkan anaknya ke sekolah, tanyain dia tentang akte kelahiran. Walaupun BIM-nya pakai BIM itu boleh. Kasihan anaknya. Tapi dalam budaya kita, adat kita, yang namanya anak zina itu selalu disingkirkan. Itu yang saya nggak tega. Apa? Anak haram jadah, udah haram atau gagal. Dia juga nggak mau begitu. Yang salah adalah orang tua. Pada umumnya mereka lahir yang di daerah-daerah kumuh begitu, jadi tidak tahu itu. Ya jadah kek, bedah kek, apa kek. Apa pernah mendem di daerah-daerah situ, boro-boro mendem, nyamuknya kayak apa, beteknya kayak apa. Hendra aja pindah ke sini. Iya, itu tentang wala takulahuma uffin. Yang sekarang menjadi penyakit masyarakat. Bahayanya banyak, ya perlu pendidikan. Maka saya berpesan di sini, maza ta'buduna min ba'di. Saya lupa Nabi Ibrahim atau siapa yang ngomong begitu. Yang kita khawatirkan itu apa setelah kita meninggal kepada anak-anak kita. Saya dimarahin sama orang lain bahwa saya melakukan uji coba kepada cucu saya sunnah Idul Adha puasa. Saya dimarahin, anak masih kecil belum wajibin apa ini, wah habis saya. Lah yang anaknya tuh ya tenang-tenang aja, ya selesai 2 hari itu selesai. Jadi sampai saya menghormatin dia, cucu saya itu saya kasih makanan yang paling hebat. Saya ajak buka di hotel mewah, cater, dia sendiri, dia cater. Bapak ngapain sih katanya begini gitu kan. Padahal makannya kan sedikit kan. Itu saya ajak ke sana. Makanya dimarahin kecil belum waktu umurnya. Saya mencoba maza ta'buduna ba'di, mumpung saya masih hidup. Ya cobalah kalian nanti didik anak itu kan pelan-pelan gitu. Dijaga orang tuanya. Jangan sampai kayak tadi anak bunuh orang tua. Baik, sekarang kepada kita baca ayat yang keempat. Monggo, Mas Sofyan.
Ukraina. Ya, cukup 2 ayat dulu, Sob. Hubungannya dengan kejadian di Gaza yang sekarang, ini ayat ini udah merajalela bahwa bakalan Bani Israel akan morak-marik. Tapi kan strategi secara duniawinya kan belum selesai. Saya gambarkan Israel, Palestina itu sampai dengan sekarang kan belum ada Dewan Keamanannya menetapkan namanya negara itu yang susah itu kok. Andai kata ditetapkan oleh Dewan Keamanan bahwa Israel itu merdeka, orang akan membantu semuanya. Cuma yang isu yang muncul itu begini. Di Eropa yang dimunculkan itu bukan Palestina, adalah Hamas. Hamas itu ada kelompok teroris. Itu yang dikembangkan. Dari dulu ya memang Hamas teroris. Kalau Fatah agak moderat. Kan organisasinya dua, Fatah sama Hamas. Garis kerasnya itu adalah Hamas. Nah itu yang dipakai oleh kelompok teroris. Selalu bagaimana kita harus destroy sampai habis-habisan yang namanya Hamas. Mau nyebrang ke Mesir, gak boleh sama Mesir. Bukan karena apa-apa. Kalau orang Palestina hijrah ke Mesir, kosong di situnya, gampang. Karena statusnya kan gak punya settlers dia. Ya didudukin, gampang didudukin sama Israel. Israel kan gak ketemu-ketemu tuh yang area Hamas gak ketemu tuh, hebatnya tuh. Saya nggak tahu teori peperangan, nanti ada buku-buku tentang teori peperangan tentang Hamas. Apakah yang digunakan seperti perang Amerika ketika di Vietnam yang masuk di bawah tanah? Bentar, lihat tengah, lihat tengah. Nggak usah, lihat tengah aja, lihat tengah. Oh iya, mangga. Ya, satu jahat. Oh, artinya ada. Doa itu tidak dianjurkan tangannya menusuk. Doa pun pasti iya. Saya yang nggak ngerti lagi tentang kunut. Kunutnya gila.
Orang Muhammadiyah dianjurkan dalam keadaan panas begini atau dalam kondisi perang nggak ada berhenti-berhentinya, dianjurkan kunut nazilah. Terus gimana kita caranya? Kunut yang bener aja nggak dikerjakan. Ya kan? Pripun loh. Diajak suruh kunut nazilah. Ya enggak laku. Lakunya buat orang NU kunut nazilah. Bangsa begitu panganan orang NU gitu. Sama bahasa lama dia otak aduk gitu. Ada itu. Habis sholat terus wiridan. Saya nggak tahu kiai siapa. Sing sapane wong. Sing mati sholat, mari sholat, nggak mau wiridan itu koyo ketek. Saya lupa itu siapa itu. Ini ketek-ketek sama kiai NU. Di Mekah kalau begitu sembahyang nggak pernah wiridan tuh. Imam masjidnya ketek dong. Iya kan? Nggak ada itu. Di Mekah itu Imam Mekah mungkin Al-Fatihah nggak ada. Assalamualaikum itu tutup di masjid itu. Kalau kita kan astagfirullahaladzim. Kalau sampean masih begitu, sholatnya di depan Ka'bah, injek orang, apalagi sekarang itu langsung aja dicek sama orang hitam. Ya kitanya juga ya jangan mentang-mentang kita NU terus kalau di depan Ka'bah itu wirid dulu ketendang orang gitu. Salah. Orang kita diberikan kesempatan untuk doa kunut aja cuma sebentar ya. Kalah sama Maliki. Wa kana al-insanu ajula. Yang satu kulikal insana dha'ifa. Kalau manusia itu hani'ah, halu'ah, gampang mengeluh. Ini ajula. Buru-buru. Malam Jumat jangan buru-buru kan. Foreplay dulu. Ya unboxing gitu kan. Ini pernah berakhir sama Ramli unboxing kayak paket ada COD enggak gitu kan. Unboxing katanya. Bayar COD nggak jelas. Gila semua buru-buru. Kawin buru-buru iya. Nikah gitu maksudnya. Kalau sudah nikah kawinnya pelan-pelan aja. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Yang penting di sini wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Siang itu terang. Ini ya, ini dikasih tahu. Kita batagu fadlam sirrabbikum. Supaya kalian mencari rezeki kalau siang hari. Lah hansip dan jaga malam gimana? Itu termasuk nggak ayat ini? Anjurannya kan untuk kalau mencari rezeki itu adalah siang hari. Satpol PP yang kerja malam. Ini ada permusualan lagi. Kita nanya itu. Apakah itu umumul ayat? Labir khususul ayat. Mungkin di umum terus ada pengecualiannya. Buktinya kan macam-macam. Nanti protes itu yang jaga malam. Ya kan?
ada gini supaya ada hitungan siang dan malam itu kita tahu mana hitungan-hitungan. Ya, yang lain mengatakan bahwa aku jadikan bulan itu 12. Nah, perlunya apa? Aku jadikan bulan dan bintang, perlunya apa? Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Bahwa segala sesuatunya itu ada rinciannya. Tapi apakah perinciannya itu ada di Al-Quran? Tidak. Mari kita kelanjutannya kita belajar namanya hadis. Hadis bermacam-macam dari A, dari B, dari C. Ada yang baru separuh itu disempurnakan sama orang lain. Ya biasa kan begitu tuh. Saya pernah ditawur orang bahwa babat itu haram. Ada orang lewat ngajinya bahwa tentang ustaz itu mengatakan babat itu haram. Jangan sampai sampean beli soto babat itu haram. Saya belum selesai. Babat yang masih ada kayak nonnya gitu kan ini. Karena sementara orang di luar Jawa taeknon itu menjadi makanan yang masih bentuk rumput itu. Kalau belek masih ada rumputnya, dicuci, diperes, terus nanti dikasih sambal. Di Sumatera Utara begitu. Apa yang saya mau ngikut begitu? Ya silakan gitu. Apakah itu termasuk kotoran atau bukan? Kalau saya sih sudah menjijikan. Bukan masalah kotor, menjijikan. Yang menjadikan Imam Syafi'i yang mengatakan kalau menjijikan jangan. Cacing, itu seneng cacing. Menjijikan apa enggak silakan. Ketua, menjijikan apa enggak? Kalau itu mengatakan, oh itu enggak jijik, silakan. Foto, cacing, apa, diintari semua. Kan sudah halalan, thayyibah. Lap. Nggak tahu bumbunya. Ada yang cukur di Manado itu pakai tetop begitu, rambutnya pada brodoli semua. Kalau udah kita sapu dibeler. Ada kemarin saya kemarin malam orang datang dari daerah-daerah Sunter gitu. Nanyain, Pak, bagaimana kalau saya makan maring? Ya haram, yang maring itu darah kan. Ini sungguh Pak, darahnya darah ayam. Ayo ditambah lagi. Saya katakan, mengapa darah itu nggak boleh dimakan? Kata kalimat falyurih zabihatahu, maka perbaikilah potonganmu, sembelihanmu. Ya artinya harus disembelih. Karena terletak di darah itu adalah penyakit daripada binatang itu. Kayaknya begitu. Kata orang dulunya kan kejam sekali. Iya, bukan saja ini kalau hari-hari begini orang Hindu geleng-geleng